Ya, selanjutnya adalah di dalam konseling kelompok itu ada namanya struktur dalam konseling kelompok. Nah, setelah kita membahas daripada konsep tadi, dasar konseling kelompok, maka kita akan memasuki yang namanya struktur dalam konseling kelompok. Di dalam struktur dalam konseling kelompok, maka ada namanya jumlah di dalam anggota kelompok tersebut. Memahami daripada proses konseling kelompok yang sifatnya seorang konselor yang secara profesional, maka jumlah anggota pada umumnya itu sekitaran 4 atau 8 ataupun 12 orang di dalam proses konseling kelompok tersebut. Sehingga konsep yang anggota ini itu bisa memberikan sebuah layanan atau mencurhatkan sebuah permasalahan yang dihadapi di dalam kelompok tersebut. Sehingga disitulah tugas dari para konselor yang secara profesional untuk menetapkan sebuah apa sih yang dialami oleh seorang klien tersebut di dalam kelompok tersebut. Nah, yang kedua adalah di dalam konseling kelompok itu kita punya yang namanya homogenitas. Seorang konseling atau dalam hal ini proses konseling kelompok kita harus dibuat namanya homogen. Dalam homogen ini kita memiliki sebuah bentuk segi. Segi dalam hal ini adalah kita menempatkan yang namanya jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah bentuk permasalahan yang dialami. Yang ketiga adalah gangguan yang dialami. Nah, memposisikan sebuah proses ini di dalam konseling kelompok itu harus kita taat dan harus kita wajib dilaksanakan dalam konseling kelompok agar proses itu secara profesional begitu. Contoh misalnya di dalam konseling kelompok itu menerapkan yang nama homogen itu, maka permasalahan atau gangguan yang dialami oleh seorang anggota kelompok itu kita bisa memisahkan. Contoh misalnya dia adalah gangguan mental secara tekanan banting karena pernah persoalan diputuskan cinta misalnya, atau kalau misalnya gangguan yang dialami atau masalah yang dialami adalah karena persoalannya tidak dibiayai sebuah uang atau tidak dibiayai sebuah uang kuliah oleh orang tuanya, sehingga itu adalah sebuah permasalahan. Maka kita di dalam konseling kelompok itu harus kita memposisikan mereka, ini yang ini mereka yang punya gangguan masalah ini dan sebagainya. Yang ketiga daripada di dalam struktur itu adalah bagaimana setiap konselor kelompok itu punya sifat. Di dalam sifat kelompok itu kapan kita akan membuka sebuah konselor kelompok dan kapan kita akan tertutup yang namanya konselor kelompok itu. Nah, di saat kita terbuka, ketika kita memiliki kesepakatan di dalam anggota kelompok ini, maka akan konseling kelompok ini akan kita buka atau menerima anggota baru. Di saat kita akan tertutup, itu adalah sebuah kesepakatan kita juga di dalam anggota tersebut. Kalau misalnya kita akan menutup dan tidak menerima anggota baru, maka itu adalah sebuah kesepakatan dalam konseling kelompok itu. Sehingga itu semua adalah proses. Yang terakhir adalah waktu pelaksanaan di dalam konseling kelompok ini. Nah, lamanya proses konseling kelompok itu tergantung bagaimana permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok atau dalam ini adalah klien misalnya. Nah, sehingga kompleksitas antara permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok, begitupun juga lama proses konseling kelompok. Jadi di sini artinya adalah itu tergantung sebuah permasalahan. Kalau misalnya masalah cinta, masalah dengan lain dan sebagainya, itu tergantung. Nah, jadi mungkin itu saja, sahabat.